Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Tidak ada jawaban, namun kuda putih itu bagaikan hilang ditelan oleh mulut lorong yang gelap di hadapan mereka. Tapi jarak antara kuda prajurit yang mengejarnya itu sudah tidak begitu jauh lagi. Agaknya tidak ada kesempatan bagi orang berkuda putih itu untuk meloncat turun dan berlari bersembunyi di pedukuhan kecil itu. Karena itu maka para prajurit itu memacu kudanya semakin cepat. Namun di dalam pedukuhan gelap malam rasa-rasanya semakin mencekam. Itulah sebabnya maka kuda-kuda itu tidak dapat berlari terlampau cepat, agar kakinya tidak terantuk dinding batu di sebelah menyebelah jalan. Tikungan yang tajam di dalam pedukuhan itu kadang-kadang terasa sangat mengganggu, sehingga kadang-kadang kuda mereka harus berlari sangat lambat. Tapi pedukuhan itu memang tidak begitu besar, sebentar lagi mereka akan segera lewat. Dan kuda putih itu harus muncul di bulak panjang di sebelah pedukuhan kecil itu. Kuda putih itu memang tidak dapat ingkar. Sejenak kemudian maka seekor kuda putih berlari keluar dari pedukuhan itu dengan penunggangnya yang berpakaian serba putih. Tapi darah para prajurit yang mengejarnya itu bagaikan terhenti mengalir ketika mereka telah muncul dari lorong gelap di pedukuhan itu. Maka mereka melihat di hadapan mereka bukan hanya seekor kuda putih berlari kencang sekali, tapi kini ada 2 ekor kuda putih yang berlari berurutan di hadapan mereka. Geram prajurit di paling depan. Apakah mataku sudah kabur? Apa yang kau lihat? Bertanya prajurit yang berpacu di belakangnya. 2 ekor kuda putih. Ya, aku juga melihat 2 ekor kuda putih. Apakah kita sedang mengejar hantu? Tidak ada jawaban, tetapi prajurit-prajurit itu bukannya menjadi takut, bahkan mereka sempat menilai keadaan yang sedang mereka hadapi. Untuk meyakinkan kawan-kawannya, prajurit yang ada di paling depan sempat berteriak, "Jangan bermain-main seperti kanak-kanak. Aku tahu bahwa semuanya terjadi setelah kalian rencanakan sebaik-baiknya. Orang berkuda putih yang pertama sengaja memancing kami ke pedukuhan kecil ini, sedang yang lain telah siap lebih dahulu. Demikian kawanmu masuk, maka kalian berdua segera berpacu beriringan." Tidak ada jawaban, tetapi kedua kuda putih di hadapan para prajurit itu bermaju semakin kencang. "Cegah mereka, jangan sampai memasuki pedukuhan berikutnya," berkata prajurit yang paling depan. Mungkin seorang kawannya telah siap menunggu di sana dengan kuda dan pakaian yang serupa. Demikianlah maka para prajurit benar-benar berusaha untuk menyusul kedua orang berkuda putih di hadapan mereka. Agaknya kedua orang berkuda putih itu pun menyadari bahwa mereka tidak akan dapat lagi melepaskan diri dari para prajurit itu. Kuda putih itu tidak setegar kuda pengejarnya. Akhirnya, orang-orang yang berkuda putih itu mengambil sikap yang lain. Mereka tidak akan berlari terus karena bagi mereka sudah tidak akan ada gunanya lagi. Mereka akhirnya tentu akan dapat disusul oleh pengejarnya. Karena itu, maka ketika mereka sampai di simpang 3 di tengah-tengah bulak, terdengar orang berkuda putih yang di depan memberikan isyarat. Dengan isyarat itu maka penunggang kuda yang di belakang tidak lagi mengikuti derap kuda-kuda putih di hadapannya. Kuda putih itu pun berpisah di simpang 3.
yang seekor berbelok ke kiri dan yang lain berbelok ke kanan. Namun mereka tidak untuk selanjutnya berusaha melarikan diri. Kedua penunggangnya segera menarik kekang kuda mereka sehingga keduanya segera berputar menghadapi pengejarnya. Di simpang 3, kelima orang prajurit yang sedang mengejar itu pun termangu-mangu. Namun seorang yang memimpin mereka segera memberikan isyarat. 2 di antara mereka harus berbelok ke kiri dan 3 yang lain ke kanan. Benturan senjata pun kemudian tidak dapat dihindari lagi. Kelima orang prajurit yang mengejar itu pun segera menyerang meskipun mereka tidak ingin membunuh seperti yang diperintahkan kepada mereka. Namun karena kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu agaknya siap untuk melawan, maka mereka pun siap mempergunakan senjata pula. Sambil bertempur, salah seorang prajurit itu berkata, "Kalian tidak akan dapat menghindar lagi. Sejenak lagi akan datang beberapa orang prajurit berkuda menyusul kami. Kami akan menangkap kalian dan melakukannya dengan baik jika kalian menyerah." 2 orang berpakaian putih di atas kuda itu sama sekali tidak menjawab. Mereka masih tetap bertahan, keduanya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Demikianlah ketika pertempuran itu sedang berlangsung, maka beberapa orang prajurit yang lain sedang berada di perjalanan untuk menyusul kawannya yang sudah terlebih dahulu berpacu memburu orang berkuda putih itu. Namun sebagian dari para prajurit dengan tergesa-gesa masuk ke halaman istana dan langsung pergi ke bangsal Maeswagni. Mereka ingin membuktikan apakah yang sedang berpacu di atas kuda putih dan berlari dikejar oleh para prajurit itu orang lain atau Maeswagni sendiri. Jika Maeswagni tidak berada di bangsalnya dan sedang memancing beberapa orang prajurit berkuda keluar kota, maka prajurit-prajurit yang sedang mengejarnya itu tentu tidak akan pernah kembali. Seorang senopati yang memimpin prajurit-prajurit yang masuk ke halaman istana dan langsung pergi ke bangsal Maeswagni itu pun telah siap dengan rencana yang apabila terpaksa akan mereka lakukan. Jika Maeswagni sendiri yang berada di atas kuda putih itu, maka kita akan menangkap Tuan Putri Kendedes. Kita akan bawanya dan maksa Maeswagni menyerah, berkata senopati itu. Namun seorang prajurit yang sudah agak lanjut usia mengerutkan keningnya sambil berkata, "Bukankah Tuanku Kendedes sudah menjadi semakin tua dan sakit-sakitan? Umurnya tentu sudah tidak akan terlalu panjang lagi. Adalah kurang bijaksana jika melibatkan orang yang sedang sakit dan sudah terlalu lemah di dalam hal ini. Aku tidak peduli, tetapi Singosari harus diselamatkan. Jika Maeswagni mencoba untuk memaksakan kehendaknya dengan cara yang gila, mengapa kita tidak berbuat seperti itu juga? Tapi orang berkuda putih itu berbuat dengan jantan, maksudku ya dengan berani, menengadahkan dadanya untuk melawan para prajurit." "Persetan," bentak senopati itu. Prajurit itu tidak berani bantah lagi. Ia adalah seorang prajurit yang hanya dapat tunduk pada perintah pimpinannya. Demikianlah dengan dada yang berdebar-debar, senopati itu pergi langsung ke pintu depan. Pada para penjaga ia menanyakan apakah mereka melihat Maeswagni dalam hubungannya dengan orang berkuda putih itu. "Pintu itu tertutup sejak senja mulai gelap," jawab para penjaga. Senopati itu menjadi semakin berdebar-debar, tapi harus meyakini apakah Maeswagni ada atau tidak di dalam bangsalnya. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bangsal itu. Ketika seorang menyaut, maka senopati itu menjadi semakin berdebar-debar. Jika pintu itu terbuka, ternyata yang berdiri di muka pintu bukan Maeswagni, tetapi seorang pengawalnya yang masih saja mengarungkan secarik kain putih di lehernya. "Apakah tuanku Maeswagni ada?" bertanya senopati itu. "Mengapa dengan tuanku Maeswagni?" bertanya orang yang membuka pintu itu. "Ada pesan yang harus aku sampaikan. Baru saja tuanku Maeswagni dapat tidur. Aku tidak berani membangunkannya." Senopati itu menjadi semakin berdebar-debar.
ia sudah mulai berangan-angan jika Maeswagni benar-benar berkuda putih dan berpacu keluar kota, maka pasti sudah mulai terjadi pembunuhan yang mengerikan. Seorang demi seorang prajurit yang mengejarnya akan terlempar dari kuda dan untuk selamanya tidak akan bangun lagi. Tetapi, berkata Senopati seterusnya, aku perlu sekali bertemu. Aku mendapat pesan langsung dari Tuanku Tohjoyo. Aku harus menyampaikannya sekarang. Orang yang berkain putih di lehernya itu termangu-mangu sejenak lalu, tapi aku tidak berani membangunkannya. Malam suntuk Tuanku Maeswagni tidak dapat tidur. Baru menjelang dini hari ia dapat memejamkan matanya. Tapi aku membawa pesan Maharaja Singosari. Jika Senopati itu melihat orang berkain putih di lehernya itu masih belum beranjak, ia menjadi semakin cemas, tetapi ia masih belum pasti. Sehingga katanya, "Kisanak, jika kau tidak berani membangunkan, biarlah aku yang membangunkannya." Orang itu nampak ragu-ragu, tapi ia pun kemudian berkata, "Apakah ada bedanya? Jika kau yang membangunkannya, ia pun pasti merasa terganggu." "Tapi aku mengemban perintah," jawab Senopati yang mulai kehilangan kesabarannya itu. Sementara orang yang berdiri di muka pintu dengan kain putih di lehernya itu masih ragu-ragu, terdengarlah suara dari dalam. "Siapakah orang itu?" Tiba-tiba Senopati yang berdiri di luar pintu itu menarik napas dalam-dalam. Di dalam keremangan cahaya lampu minyak di dalam bangsal itu, ia melihat Maeswagni yang agaknya memang terbangun dari tidurnya yang nyenyak. "Apakah pesan itu?" bertanya Maeswagni, "dan siapakah kau?" Senopati itu mandang Maeswagni dengan seksama, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa yang dilihatnya itu benar-benar Maeswagni. "Hei, siapakah kau?" Maeswagni mengulangi. "Aku adalah Senopati yang sedang bertugas atas pengamanan kota pada malam ini," berkata Senopati itu. "Apa maksudmu mencari aku?" Senopati itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Tuan, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Karena Tuan mengetahui dengan pasti tentang Kesatria Putih pada masa Tuanku Anusapati masih menjadi Pangeran Pati. Maka apakah Tuan tidak berkeberatan jika aku bercerita tentang orang yang mirip dengan Kesatria Putih itu pada saat ini?" "Oh," Maeswagni mengurutkan keningnya, "ceritakan dan kemudian sebut. Apakah yang kau tanyakan kepada aku itu?" Senopati itu pun kemudian menceritakan penglihatan beberapa orang prajurit tentang Kesatria Putih yang sudah pasti bukan Tuanku Anusapati yang sudah meninggal itu. "Apakah Tuan dapat menduga siapakah yang kini menyamarkan diri menjadi Kesatria Putih itu? Dan apakah maksudnya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan hilangnya Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka berapa waktu yang lalu, dan kemudian kerusuhan yang timbul akhir-akhir ini?" Maeswagni merenung sejenak, namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, "Sayang, aku belum dapat mengatakan sesuatu tentang hal itu. Aku harus sempat melihatnya dahulu. Apakah orang yang berpakaian serba putih itu kini ada di dalam kota?" "Tidak, Tuan," jawab Senopati itu, yang kemudian menceritakan tentang orang berkuda putih yang berpacu menembus para penjaga di regol dan seperti angin menuju keluar kota. "Aku tidak mengetahuinya. Apakah aku perlu mengejarnya dan mencarinya?" bertanya Maeswagni. "Tidak, Tuan, bukan maksud kami, kecuali jika para prajurit dan Senopati sudah tidak sanggup lagi menangkap, maka segala sesuatu akan kami serahkan kembali kepada Tuan dan Tuanku Tohjoyo. Namun selama masih ada kemungkinan para prajurit dan Senopati melakukannya, maka biarlah kami akan melakukannya." Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Baiklah, beritahukan kepadaku jika kalian memerlukan aku." Senopati itu pun kemudian minta diri ditinggalkannya bangsal itu dengan dada yang berdebar-debar. "Udah pasti bukan Maeswagni," desis Senopati itu. "Dengan demikian maka orang berkuda putih itu pasti akan dapat ditangkap.
Ia akan dapat diperas untuk memberikan banyak keterangan tentang keadaan terakhir. Kawan-kawannya mengangguk-angguk mengiyakan jika orang berkuda putih itu bukan Maesha Agni, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan prajurit-prajurit berkuda yang terpilih yang sudah dipersiapkan untuk menangkapnya. Namun dalam pada itu, prajurit berkuda yang sudah berhadapan dengan orang yang berpakaian serba putih itu ternyata mendapat kesan yang lain. Orang berkuda putih itu tidak segera dapat ditundukkannya, bahkan perlawanannya semakin lama menjadi semakin gigih. "Gila!" teriak pemimpin kelompok kecil prajurit berkuda yang sedang bertempur melawan dua orang berkuda putih yang berada di jalan yang berlainan arah di Simpang Tiga. "Agaknya kalian benar-benar ingin mati." Tidak seorang pun dari kedua orang berkuda putih itu yang menjawab, tapi mereka tetap bertempur melawan prajurit yang akan menangkapnya. "Cepat!" teriak pemimpin prajurit itu. "Jika kami kehilangan kesabaran, maka kalian akan kami cincang di Simpang Tiga ini. Tubuh kalian yang tersayat-sayat akan menjadi tontonan orang yang bentar lagi akan lewat di jalan ini." Telah fajar agaknya sudah mulai nampak merah. Tiba-tiba saja salah seorang berkuda putih itu berkata, "Jangan mengigo. Kalian tidak akan dapat menangkap kami. Kami adalah Ksatria Putih. Penjelmaan dari tuntutan kebenaran dari Ksatria Putih yang pernah kalian saksikan beberapa saat yang lalu. Omong kosong, menyerahlah atau mati kalian. Jangan menganggap kami anak-anak yang takut melihat mayat yang hidup kembali. Karena itu apapun yang kau katakan tentang Ksatria Putih itu sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan kalian, kecuali suatu usaha yang gagal untuk mempengaruhi kami dengan mempergunakan nama seorang yang telah tidak ada lagi di Singosari, bahkan di dunia ini. Kami akan membuktikan," sahut salah seorang yang berpakaian putih itu. "Jika kalian berkeras, apa boleh buat jika kalian terpaksa mati di peperangan ini? Dan tubuh kalian akan aku seret di belakang kaki kuda kami sebagai pengewan-ewan di Singosari. Manapun yang akan kau lakukan sama sekali tidak menarik. Dicincang di Simpang Tiga ini untuk menjadi tontonan orang-orang lewat, atau diseret di belakang kaki kuda untuk menjadi pengewan-ewan di kota. Sama-sama tidak kami ingini. Kami adalah Ksatria Putih yang akan menuntut kematian Ksatria Putih yang pernah menyelamatkan Singosari dari kejahatan." "Persetan!" pemimpin prajurit berkuda itu menggeram. Sejenak kemudian maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Prajurit-prajurit berkuda itu menjadi semakin garang, bahkan mereka hampir melupakan perintah untuk apabila mungkin menangkap Ksatria Putih itu hidup-hidup. Namun agaknya kedua orang berpakaian putih itu benar-benar mampu menjaga dirinya. Kelima orang prajurit berkuda yang pilihan itu tidak banyak dapat berbuat sesuatu atas mereka. Serangan-serangan prajurit berkuda itu tidak pernah berhasil menyentuh lawannya. Karena itulah maka kelima orang prajurit berkuda itu menjadi semakin lama semakin marah. Rasa-rasanya kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu dengan sengaja mempermainkan mereka. Meskipun jalan tidak begitu luas, tetapi mereka berhasil hilir mudik di antara lawannya. Demikian tinggi kemampuan mereka bermain pedang, sehingga mereka bagaikan dengan mudahnya mampu menyusup di antara pedang lawan-lawannya. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit berkuda yang menyusul di belakang mereka semakin lama menjadi semakin dekat pula. Mereka dengan mudah dapat mengenali jejak prajurit yang mendahuluinya. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berpacu cepat kuda yang saling mengejar di jalan itu pula. Berapa saat yang lampau dan yang kemudian berhenti dan bertempur dengan sengitnya. Tapi jalan lurus terbentang di hadapan mereka. Tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh sebelum mereka mencapai Simpang Tiga di seberang sebuah pedukuhan kecil. Dengan demikian, kuda para prajurit yang menyusul itu pun dapat berpacu lebih cepat. Mereka menyusup sebuah pedukuhan kecil dan kemudian muncul lagi di sebuah bulak panjang.
Malam semakin lama menjadi semakin menipis. Cahaya yang kemerah-merahan menyala di langit sebelah timur, hingga bola itu pun rasanya menjadi semakin terang pula. Karena itulah maka dari kejauhan mereka sudah dapat melihat bayangan yang remang-remang bergerak di dalam kelamnya pagi, seperti bayangan yang bergerak-gerak di atas layar yang kehitaman. Itulah mereka, desis pemimpin kelompok itu. Agaknya mereka sedang bertempur di tengah-tengah bola. Ya, marilah kita harus menangkap mereka. Demikianlah maka prajurit berkuda itu berpacu semakin cepat. Debu yang putih berambur di belakang kaki kuda mereka. Sementara warna langit semakin lama menjadi semakin merah. Dalam pada itu, kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu pun semakin lama semakin garang. Ia melihat warna langit yang semakin merah, karena itu maka mereka pun menyadari bahwa waktu mereka akan menjadi semakin sempit. Apalagi ketika mereka sempat melihat di dalam samar-samar beberapa orang berkuda mendekati arena pertempuran itu, maka mereka pun menyadari bahwa mereka tidak akan dapat bermain-main lebih lama lagi. Namun dalam pada itu para prajurit berkuda yang berusaha menangkap kedua orang itu pun merasa bahwa mereka akan segera dapat menyelesaikan tugas mereka apabila kawan-kawan mereka itu telah terjun pula di dalam pertempuran. Karena itu mereka berusaha agar kedua orang tidak dapat lepas dari ikatan pertempuran. Bahkan pemimpin kelompok prajurit berkuda yang sudah bertempur itu berkata, "Nah, apakah kalian berdua masih dapat menyombongkan diri?" Salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu menyaut, "Kami tidak pernah menyombongkan diri kami. Mengapa kalian tidak menyerah? Itu bukan suatu kesombongan. Boleh saja kau sebut sebagai suatu bentuk ketakutan. Karena sebenarnya kami takut dicincang atau diseret di belakang kudamu." "Persetan," pemimpin kelompok itu menggeram. Namun kedua orang berkuda putih itu semakin menyadari bahwa waktu memang sudah terlampau sempit. Karena lagi maka salah seorang dari keduanya berkata, "Bentar lagi matahari akan terbit. Kami adalah penghuni daerah malam hari. Karena itu kami harus segera menyingkir bersama turunnya pagi. Kalian tidak akan dapat lepas dari tangan kami." Tidak ada jawaban. Tetapi salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu tiba-tiba mengangkat pedangnya dan diputarnya beberapa kali. Setiap orang yang melihatnya menyadari bahwa itu tentu suatu isyarat. Karena itu maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati dan bertempur semakin sengit. Apalagi sementara itu kawan-kawan mereka telah menjadi semakin dekat. Tapi adalah di luar dugaan mereka ketika tiba-tiba saja kedua orang berpakaian putih itu bagaikan menyerbu langsung ke tengah-tengah mereka. Begitu cepatnya sehingga hampir di luar kemampuan gerak mereka. Yang terjadi kemudian benar-benar telah menggetarkan dada para prajurit berkuda yang pilihan itu. Dalam gerakan yang tidak terduga-duga, tiba-tiba saja pedang kedua orang berkuda putih itu bagaikan kilat yang menyambar di langit. Tiba-tiba saja terdengar senjata mereka berdentangan, bukan benturan yang menimbulkan bunga api. Tapi senjata para prajurit berkuda itu tiba-tiba saja terlepas satu demi satu. Tiap kali terdengar senjata gemerincing, maka sebilah pedang telah terlempar dan jatuh di tanah. "Gila!" teriak pemimpin kelompok prajurit berkuda itu. Tapi ia tidak sempat meneruskan kata-katanya karena terasa pundaknya disengat oleh perasaan sakit. Dan tanpa dapat bertahan lagi, ia terlempar dari punggung kudanya. Keempat kawannya benar-benar terkejut mengalami peristiwa itu. Mereka bahkan bagaikan dicekam oleh kebingungan, sehingga untuk beberapa saat mereka justru diam mematung. Prajurit yang terjatuh dari kudanya itu menyeringai menahan sakit. Ketika ia meraba pundaknya, terasa pundaknya sakit sekali. Namun ia tidak menyentuh darah di pundaknya itu, sehingga ia pun kemudian menyadari bahwa orang berpakaian putih itu tidak menusuk pundaknya dengan senjata, tetapi pundak itu telah dipukulnya dengan tangannya. Dalam keadaan itu, selagi pemimpin kelompok itu menahan sakit
Dan yang lain termangu-mangu. Tiba-tiba saja sekali lagi mereka dikejutkan oleh serangan orang-orang berpakaian putih itu, yang kemudian terlempar bukan saja hanya satu atau dua orang dari para prajurit itu, tapi mereka berempat hampir bersamaan waktunya telah terjatuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Bahkan seorang di antaranya telah tercebur ke dalam parit yang sedang mengalir. Selagi mereka mengumpat-umpat, mereka telah dikejutkan sekali lagi oleh suatu yang hampir tidak mereka perhitungkan. Ternyata orang-orang berpakaian putih berkuda putih itu telah mengejutkan kuda-kuda mereka dengan sengaja, sehingga kuda-kuda itu melonjak dan berlarian cerai-berai. "Kalian tidak akan dapat mengejar aku lagi," berkatalah salah seorang dari orang berkuda putih itu. "Gila!" teriak pemimpin kelompok yang masih memegangi pundaknya yang sakit, yang rasanya menjadi retak dan patah. Tapi kedua penunggang kuda putih itu tidak menghiraukannya. Mereka pun kemudian meninggalkan orang-orang yang berteriak-teriak sambil mengacungkan tinju mereka. Tapi mereka sadar bahwa tanpa kuda mereka tidak akan dapat mengejar penunggang kuda putih itu. Prajurit-prajurit itu menjadi semakin marah ketika dua orang berkuda putih itu melambaikan tangan mereka sambil berpacu meninggalkan prajurit-prajurit yang marah itu. Jenak kemudian, belum lagi derap kuda putih itu hilang dari telingan, mereka telah mendengar derap kaki kuda yang lain. Mereka pun kemudian menyadari bahwa kawan-kawan mereka sebenarnya telah menjadi semakin dekat dan melihat apa yang telah terjadi. Demikianlah maka kelima orang itu hanya dapat berlompatan menepi ketika kuda-kuda kawan-kawannya berpacu dengan cepatnya. Para prajurit yang menyusul kemudian itu pun melihat kedua orang berkuda putih itu melarikan diri. Karena itu mereka tidak mau kehilangan. Tanpa berhenti sama sekali, maka mereka pun berusaha untuk mengejar kedua orang penunggang kuda putih itu. Sekali lagi mereka saling berkejaran. Dua orang berpakaian putih dan berkuda putih dikejar oleh sekelompok prajurit yang sedang marah. Tetapi ternyata jarak mereka sudah terlampau jauh. Para prajurit itu ternyata tidak segera dapat mendekati buruannya. Apalagi ketika mereka melihat sebuah pedukuhan yang besar di hadapan mereka. Maka kedua penunggang kuda itu akan dengan mudah dapat menyembunyikan dirinya di pedukuhan itu, atau berusaha melenyapkan jejak kuda-kuda mereka di atas tanah berbatu-batu. Meskipun demikian, tetapi para prajurit itu tidak segera menjadi putus asa. Mereka berusaha untuk memacu kuda mereka lebih cepat lagi. Tetapi semakin dekat dengan pedukuhan, maka harapan prajurit itu pun menjadi semakin tipis. Dalam pada itu, kelima prajurit yang ditinggalkan di tengah-tengah bola hanya dapat menghentak-hentakkan tinju mereka. Sejenak mereka mandang kuda kawannya yang berusaha mengejar kedua orang berpakaian putih itu. Namun kemudian mereka pun menarik napas sambil berkata, "Orang gila, mereka berhasil melepaskan diri dari tangan kami." Pemimpin kelompok kecil itu pun kemudian berjalan tersuruk-suruk mencari senjatanya. Demikian pula kawannya yang lain. Sambil menyarungkan senjata mereka yang ditemukan kembali itu, salah seorang dari mereka berkata, "Orang gila, apakah salah seorang dari mereka itu Maeso Agni?" Pemimpin kelompok itu menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Aku tidak tahu, tapi kedua orang itu memiliki kemampuan yang hampir sama. Dan ternyata jauh melampaui kemampuan setiap prajurit Singosari." Prajurit-prajurit itu termangu-mangu, namun tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya, "Mengapa mereka tidak membunuh kita? Mereka tidak akan sempat melakukannya. Kawan-kawan kita telah datang menyusul." "Mengapa tidak?" sahut yang lain. "Mereka sempat melemparkan kita dari atas punggung kuda dengan tangan mereka. Jika mereka ingin membunuh kita, maka mereka dapat mendorong kita dengan pedang. Kita benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan kita tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan. Baru kita sadar ketika kita terlempar ke dalam parit." Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Kini mereka mendapat kesempatan untuk menilai lawan-lawan mereka.
Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi ternyata orang-orang berkuda putih itu tidak berusaha membunuh mereka. Aneh, kesan itulah yang membekas di hati kelima orang prajurit yang masih saja termangu-mangu di tengah bulak. Tapi mereka tidak segera beranjak pergi. Mereka masih menunggu kawan-kawan mereka yang mengejar kedua orang penunggang kuda putih itu. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menunggu. Mereka tidak akan dapat berlari mengejar penunggang kuda putih dan kawan-kawan mereka yang sedang memburu kedua orang berkuda putih itu. Namun sambil menunggu itulah kelima orang itu sempat berbicara tentang diri mereka sendiri. Mengapa kedua orang itu tidak membunuh kami dengan pedangnya? Seorang dari mereka mengulang lagi. Tentu bukan karena tidak sempat, tentu bukan suatu kesalahan, dan tentu bukan karena tidak mampu. Tapi mereka memang membiarkan kita hidup. Demikianlah agaknya. Jika salah seorang dari keduanya itu Maeswagni, siapakah yang seorang lagi yang mampu bertempur dengan ilmu yang setingkat dengan Maeswagni itu? Kawannya tidak ada yang dapat menjawab. Peristiwa yang baru saja mereka alami adalah peristiwa yang benar-benar tidak dapat mereka mengerti. Di dalam pertempuran itu, lawannya sengaja membiarkan mereka hidup. Apakah mereka mengetahui bahwa kita pun tidak ingin membunuh kedua orang penunggang kuda putih itu? Bertanya salah seorang dari mereka.